Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna istaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla wa azilla wa zalla wa adlima aw udlama aw ajhala yujala alayya. Rabbi zidni ilma wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanan fi al qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din fidhakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur, minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatad din fidhakumullah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dan ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita istiqamah jiwa dan raga kita untuk selalu berinteraksi, menggali spirit motivasi dari ayat-ayat Allah Rabbul Alamin. Dan kali ini, pagi ini, mitra muslim hafizahumullah, tema yang saya usung adalah jangan bersedih, Allah menjanjikan surga. Termotivasi, terspiritkan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 35. Nanti bisa dicek ya, surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan wahai manusia, sungguh kami menguji kalian dengan kesempitan dan kenikmatan, dengan hal yang buruk dan hal yang baik, untuk menguji iman kalian. Fitnatan, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ini surat Al-Anbiya ayat 35. Mitra muslim hafizahumullah, sebagaimana kita tahu bahwa kehidupan itu seperti pelangi. Ini perumpamaan yang saya berikan, penuh dengan warna, dan kehidupan yang ada pelangi atau langit yang ada pelangi itu pasti langit yang indah. Maka kehidupan yang penuh warna pun adalah kehidupan yang indah. Kehidupan penuh warna maksudnya adalah terkadang di dalam hidup kita ini bahagia banget, terkadang di dalam hidup kita ini ada kesusahan, atau campur aduk antara kebahagiaan dan kesedihan, antara kesenangan dan kesusahan, campur aduk. Itulah warna-warna kehidupan. Selama kita hidup di dunia mitra muslim hafizakumullah, selama itu pula kita akan mengalami warna-warna ini. Kita akan masuk pada warna-warna kehidupan. Terkadang kita gembira, kita sedih, kita senang, kita bahagia banget. Terkadang kita sedih, duka yang mendalam, kesedihan yang tak ada ujungnya. Kita terus mengalami masalah yang berat. Terkadang nih, antara kesenangan dan kesedihan bercampur menjadi satu, saudara. Dan itulah semua bersumber dari ujian Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana tadi surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa kami uji kalian dengan keburukan, kami uji kalian dengan kesempitan, kami uji kalian dengan masalah yang berat.
Dan terkadang kami uji kalian, kata Allah Rabbul Alamin, dengan sesuatu yang menyenangkan, dan semua itu sebagai fitnah. Dari ujian inilah, saudaraku mitra muslim hafizahumullah, muncullah, bersumberlah yang namanya kesedihan. Kalau ujiannya pas dengan jiwa itu kan senang. Kalau ujiannya nggak pas dengan jiwa, susah itu kan. Kayak mahasiswa itu kan ya. Kalau ujiannya itu ternyata yang keluar itu persis seperti apa yang dia baca, apa yang dia pelajari, wah seneng dia ngerjain, kan begitu kan. Tapi ketika ujiannya itu berat, nggak pas dengan apa yang dipelajarinya, ya, tentu ini sangat menyusahkan. Jadi sumber dari kesusahan, kesedihan, duka yang mendalam, sumber dari kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, itu semua adalah dari ujian, dan bagaimana kita mensikapi ujian itu, saudaraku ikhwatan din hafizahumullah. Dan perlu diketahui mitra muslim bahwa yang namanya sedih dan senang itu tidak akan pernah abadi, terus silih berganti satu sama lain. Kadang manusia itu pada roda kehidupannya ada kesenangan, tapi suatu saat rodanya berputar, ada kesedihan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah kata Allah yang namanya hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Kadang kita susah, kadang kita sedih dengan kesusahan itu, kadang kita senang dapat kenikmatan dan kita senang dengan kenikmatan itu. Itulah hidup. Enggak selamanya senang dan juga enggak selamanya susah. Nah, disinilah saudaraku mitra muslim hafizahumullah, sejatinya sedih dan senang itu adalah naluriah manusia, dan itu sah-sah saja karena itu adalah naluri yang Allah ciptakan kepada diri manusia. Nah, saudaraku ikhwatatina fillah, saya hanya ingin berbicara tentang bab kesedihan saja. Bab kesedihan. Karena kan akhir-akhir ini kita bangsa ini, negeri ini lagi diuji, saudara-saudara kita lagi diuji sama Allah Rabbul Alamin. Di Cianjur itu kan lagi diuji itu kan sama Allah Rabbul Alamin. Muncullah di situ ada rasa sedih, ada rasa duka yang luar biasa. Nah, bagaimana syariat memandang kesedihan itu? Boleh bersedih? Ya boleh. Boleh bersedih? Boleh. Jangankan kita manusia biasa ya, bisa bersedih ya. Manusia-manusia hebat yang diutus sama Allah, para nabi pun bisa bersedih, saudara. Bukankah Nabi Ayub, Nabi Yakub alaihi salam ketika ditinggal oleh orang terkasihnya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, itu kan sedihnya luar biasa. Saking sedihnya sampai menangis. Begitu seringnya menangis sampai matanya buta. Itu kan sungguh sangat luar biasa. Sehebat Nabi Yakub alaihi salam, putra Ishak, ya kan, ketika ditinggal oleh putra kesayangannya Nabiullah Yusuf alaihi salam, itu kesedihannya berlarut-larut itu, mitra muslim hafizahumullah. Itu sekali bernabi, apalagi kita manusia biasa. Sebagaimana seringnya Nabi Yakub alaihi salam itu curhat sama Allah Rabbul Alamin. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Kata Nabi Yakub alaihi salam, sesungguhnya saya ini hanya mengadu dan bercurhat tentang penderitaanku wa husni dan kesedihanku ilallah, hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Itu Nabi Yakub alaihissalam. Banyak nabi-nabi yang juga bersedih, dan termasuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabarkan orang terkasihnya meninggal dunia, orang tercintanya meninggal dunia ya, beliau berada dalam sebuah kesedihan yang luar biasa. Saking sedihnya sampai tahun itu pun dinamai dengan Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Amul Hazan, tahun kesedihan. Kesedihan yang begitu mendalam ketika ditinggal wafat oleh istri tercinta, kemudian dilanjutkan ditinggal wafat oleh paman tercinta Abu Talib gitu kan ya. Masya Allah, itu kesedihan Nabi yang luar biasa gitu kan ya. Dan itu apakah satu contoh saja? Tidak, ternyata Nabi juga pernah sedih ketika ditinggal wafat oleh putra terkasihnya Ibrahim. Ibrahim itu putra dari Maria Qibtiyah. Ketika meninggal dunia, Masya Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan.
tadrifan, mengalir deras itu air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang mendampingi pada waktu itu tentu sedih, tentu kaget gitu mitra muslim. Sekali Nabi Muhammad ditinggal wafat putranya yaitu Ibrahim yang usia sekitar 2 tahun saat itu menangis gitu kan. Menangis itu air mata itu mengalir deras tadrifan. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, maka berkatalah Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, maaf ya Nabi, engkau bisa nangis ya Rasulullah, engkau bisa menangis ya Rasulullah. Jadi kaget juga ini sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, Nabi Muhammad bisa menangis begitu. Nah, tangisan itu ekspresi kesedihan kan, kesedihan yang memuncak itu maka akan muncullah tangisan air mata itu kan. Dan itu terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah ketika ditanya, wa anta ya Rasulullah, engkau bisa menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, ya Ibn Auf, innaha rahmatun, sambil menunjuk kepada air mata yang mengalir. Innaha rahmatun, wahai Ibn Auf, wahai putra Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat, sesungguhnya air mata ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Summa atbaha bi ukhra, nangislah terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, innal aina tatma'u wa qalba yahzun, sesungguhnya air mata itu mengalir dan hati pun menjadi sedih. Seraya berkata, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kami tidak akan pernah berucap kesedihan apapun, tidak akan pernah berucap wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tidaklah kami berucap kecuali apa yang Allah ridho dengan ucapan. Artinya enggak misu-misu bla bla macam-macam gitu dengan kesedihan saudaraku. So mitra muslim, orang-orang hebat saja bisa bersedih ya. Banyak sebenarnya cerita-cerita dan kisah-kisah itu. Bukankah Nabi Muhammad juga sangat bersedih, bahkan menangis itu ketika melihat pamanda tercinta itu wafat dengan sangat menyedihkan di perang Uhud itu kan ya, dengan dada terbelah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib itu kan ya. Sedih gitu kan ya. Jadi dari sini saudaraku ikhwatadina hidzakumullah, sedih itu ya boleh gitu kan. Kayak itu naluriah gitu kan ya. Sedih itu boleh. Justru kalau orang terkasih kita, orang tercinta kita meninggal dunia, kita malah tertawa, kita malah senang, berarti ada problem itu kan. Itu ada masalah di kejiwaannya gitu kan. Justru jiwa sedih itu adalah halalan thayyiban mubarakan fi, ya, itu adalah keberkahan yang luar biasa. Kata Allah, kata Rasulullah, innaha rahmatun, ini adalah rahmat yang Allah anugerahkan kepada hati orang yang beriman, yang memiliki kelembutan. Ya bagaimana tidak sedih ditinggal orang yang senantiasa selalu mendampinginya, senantiasa selalu membelanya, senantiasa selalu mencintai, ditinggal. Itu wajar saudaraku, ikhwatadina fidhakumullah mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Ini yang pertama, sedih yang boleh gitu kan ya. Bahkan yang kedua mitra muslim dalam syariat, ada sedih yang itu wajib malah gitu kan. Jadi kamu harus bersedih, ya wajib dong. Dalam masalah apa kita sedih, itu wajib mitra muslim. Jika sedihnya terkait dengan kebaikan diri dan orang lain yang terlepas. Misalnya seperti sedih tidak dibangunkan, tidak bangun malam. Padahal sudah biasa bangun malam, tiba-tiba nggak bangun malam. Kita nih wajib sedih itu. Kok bisa ya itu ya? Saya nggak bisa bangun malam. Ada apa ya? Kalau Imam Al-Ghazali itu menyarankan kalau nggak biasa bangun malam terus nggak bangun malam, coba periksa apa yang kau makan hari itu, apa yang kau kerjakan hari itu. Bisa jadi apa yang kau makan hari itu, apa yang kau masukkan dalam perutmu, itu ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ada perilaku yang diharamkan oleh Allah, dan itu yang membuat Anda tidak bisa bangun. Itu kata Imam Al-Ghazali, sehingga ya pantas dan adalah sebuah keharusan kita sedih gitu kan ya. Justru masalah kalau kemudian biasa bangun malam terus kemudian tidak sedih, nggak bangun malam itu kan ya. Tidak sedih ketika berbuat maksiat. Waduh, ya itu saudaraku mitra muslim, adalah ada kesalahan dalam jiwa. Wajib nih kalau kita orang-orang yang beriman, saudaraku ikhwatuddin fillah, ketika kita tidak sudah biasa melakukan ibadat terus tidak melakukan ibadat, itu sedih, itu wajar. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sarrathu hasanatu wa sa'at sayi'atu fahuwal mu'min. Barang siapa yang bergembira dengan ibadah yang dia lakukan dan sedih dengan keburukan yang dikerjakan, fahuwal mu'min, itulah tanda keberimanan. So saudaraku ikhwatuddin fillah, sungguh tidak masuk kategori
iman yang sempurna ketika kita melihat jalan Nabi Muhammad dihina-hina misalnya, bahkan pribadi Nabi Muhammad dihina, kita nggak ada kesedihan sama sekali. Ayat-ayat Allah dihina, kita nggak ada kesedihan sama sekali, karena dalam kesedihan konteks itu mitra muslim adalah sebuah kewajiban, karena itu tanda keberimanan kita. Man sarrathu hasanatu wasa'athu sayi'atu fahuwal mu'min, itu adalah mu'min. Ini saudaraku mitra muslim hafizahumullah, kesedihan yang justru malah wajib. Nah, ini yang sesuai dengan tema kita yang terakhir, yaitu sedih yang terlarang, saudaraku. Jadi ada sedih yang boleh, ada sedih yang wajib malahan, ya enggak ya? Ada sedih yang terlarang, sedih yang justru haram, sedih yang tidak boleh. Sedih yang kayak apa yang tidak boleh, mitra muslim hafizahumullah? Ada 3 ya. Sedih yang kayak apa? 1, sedih yang membuat seseorang semakin jauh dari Allah Rabbul Alamin. Ya, nah ini jangan sampai kita kesedihan, malah gak tahu sholat itu kan. Saking sedihnya, misalnya ini putus sama tunangan, nggak jadi nikah, akhirnya wis males ibadah, putus gara-gara orang tua cerai misalnya, sedih itu kan, wis gak percaya sama Tuhan, ada seperti itu. Gara-gara kemudian dibuat sakit sama Allah Rabbul Alamin, diuji sakit sama Allah, wah sedihnya luar biasa, malah nggak percaya suudzon sama Allah Rabbul Alamin. Ini yang nggak boleh, semakin menjauh dengan kesian. Ini saudaraku ikhwati dinafidhahumullah. Atau yang kedua, sedih yang tidak bisa membuat kita move on. Itu nggak boleh. Akhirnya pancet aja ketemu orang yang ngono wajahnya sedih, nggak ada move on, nggak bisa bangkit lagi gitu kan ya. Terus berlarut-larut, ya itu tidak boleh. Dan yang paling membuat sedih itu terlarang adalah ketika suudzon dengan takdir dan qadarullah. Bahkan dia mencela dengan qadarullah. Begitu sedihnya sampai mencela. Nah, ini tidak boleh, saudaraku. Dan kalau kita benar-benar beriman, saudaraku ikhwati dinafidhahumullah, terhadap kesedihan yang terlarang ini tentu kita harus hentikan. Mitra muslim, nanti kita akan lanjut gimana supaya kita tidak masuk jebakan sedih yang berlarut-larut sehingga membuat itu dilarang sama Allah Rabbul Alamin. Padahal satu sisi Allah telah menghibur kita dengan surganya. Insya Allah akan kita lanjut. Wallahu a'lam. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sadikun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sadikun. Monggo. Ustaz, sedih itu kan ada penyebab. Senang juga ada penyebab. Apa tingkatan sedih yang paling fatal itu? Kalau orang kesedihan itu kan disebabkan ada kematian, ada kehilangan harta benda atau apa saja. Apakah sedih kehilangan iman itu adalah sedih yang paling fatal dalam kehidupan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun. Artinya ini kesedihan yang tidak boleh ada harusnya Ustaz ya. Oke. Jadi berikutnya ada telepon lagi. Kita telepon dulu ya. Yang sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu An, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Tausiah hari ini benar-benar sangat menyentuh dan sepertinya memang banyak orang yang mengalaminya. Tapi ingin saya tanyakan Ustaz, tadi saya sempat mendengar tausiahnya Ustaz yang mungkin saya kurang agak mengerti bahwa sedih itu adalah halalan thayyibah. Ibu, saya tanya lu, sedih kok halalan gitu? Meskipun mungkin sedihnya itu ya sedih yang meninggalkan ibadah itu, mungkin itu yang dimaksud. Terus yang kemudian kedua Ustaz, begini, kita ini kan memang tadi suudzon pada Allah ya, insya Allah mau bilang mudah-mudahan tidak suudzon, tapi terlalu bertanya-tanya gini, ya Allah saya ini kan sudah mencoba untuk selalu dekat dengan engkau, tapi kenapa ya kok masih begini? Begitu itu apa dengan suudzon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu An, terima kasih ya. Kalau sedih itu halal, berarti ada sedih itu yang haram tadi disampaikan. Baik,
kita coba jawab Pak Sodikun dulu sambil menunggu yang lain bergabung. Silakan Ustaz. Jadi yang pertama Pak Sodikun, yang namanya tingkat kesedihan itu ya masing-masing orang berbeda-beda. Ya. Ada kalanya ada orang yang ditinggal wafat oleh putranya itu biasa-biasa saja, gitu kan ya. Nggak terlalu sedih gitu kan ya. Ya karena memang kondisinya misalnya ya kondisi anaknya banyak, memang kenyataannya anaknya sakit bla bla ya diterima ya. Ada orang yang hanya kehilangan sepeda ontel aja, yang sepeda ontel tahun 70 itu sewedinya luar biasa. Jadi memang tingkatnya beda-beda. Kayak begini zaman sekarang nih, orang lebih sedih kehilangan handphone daripada kehilangan istri. Ya coba lihat tuh, kondisinya kan begitu. Orang lebih sedih kehilangan tertinggalnya handphone daripada tertinggalnya istri di rumah. Itu yang terjadi. Jadi kalau handphone mas sudah hilang, waduh, kayak mau kiamat begitu itu kan ya. Itu saudara ikhwatan. Kalau tapi istri tertinggal di rumah ya santai-santai saja. Ini jadi ya situasional itu Pak Sodikun, tingkatan-tingkatan dari sedih. Tapi memang sedih itu ada penyebabnya. Tadi Al-Quran kan yang berbicara kan, yang tadi saya ambil spirit motivasi surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Sesungguhnya kata Allah ini kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan itu sebagai ujian. Jadi artinya ketika kita mendapat ujian buruk, lahirlah yang namanya kesedihan. Ketika kita mendapatkan ujian kenikmatan, kebaikan, lahirlah apa yang namanya kesenangan. Jadi pangkal utama ya, yang itu pasti terjadi kepada siapapun ya, tidak melihat situasi dan kondisi, bahwa yang memunculkan, yang mensumberkan, menggerakkan munculnya kesedihan dalam jiwa kita, munculnya kebahagiaan dalam jiwa kita, dalam batin kita, itu adalah ujian dari Allah Rabbul Alamin. Nah, artinya itu semua nanti akhirnya tergantung pada sikap kita. Ketika kita diuji dengan keburukan, bagaimana sikap kita? Ya, sedih boleh kan, tadi begitu, yang namanya diuji buruk masa nggak sedih gitu kan ya. Diuji misalnya mau mantenan Mas Nasir, udah semua lengkap ya, tiba-tiba gempa bumi gitu, siapa yang nggak sedih? Wah, itu orang batu yang punya hati batu nggak sedih itu. Selama punya hati yang lembek, hati yang lembut itu ya, pasti ada sebuah kesedihan. Itulah nyambung dengan pertanyaan Bunda Aan gitu kan, Bu Aan, bahwa ya, kenapa ada sedih yang halal dan haram? Ya itu tadi, saudaraku mitra muslim, bahwa ya Allah itu kan sudah menciptakan piranti di dalam jiwa manusia itu. Nah, piranti ini bisa sedih, bisa senang, itu piranti itu, dan itu adalah naluriah, dan itu sah-sah saja, itu boleh saja. Makanya Rasulullah Muhammad SAW ketika Abdurrahman bin Auf itu terkaget-kaget, Rasulullah bisa nangis sedemikian rupa. Jadi tadrifan itu kalau Mas Nasir belajar bahasa Arab, tadrifan itu kan mengalir deras tuh yang namanya air mata. Jadi bukan bukan berbesmil, bukan nangis biasa yang air mata nggak mengalir. Ini mengalir tadrifan itu sangat deras. Makanya itu membuat kaget Abdurrahman bin Auf. Sekali Nabi Muhammad SAW itu bisa menangis, sehingga wa anta ya Rasulullah, engkau bisa menangis ya Rasulullah, begitu. Jadi mitra muslim, Rasulullah menyatakan, enggak apa-apa kayak begini, innaha rahmatun, kata Rasulullah. Tangisan air mata ini adalah rahmat sebagai wujud cinta kasih Allah kepada manusia, karena memang sudah diciptakan di dalam diri manusia itu adalah naluri seperti itu. Saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah. Nah, ikhwatuddin hafizahumullah, itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang tertinggal yang saya jawab dari Bu Aan tadi. Jadi tentang suuzon, Ustaz ya. Maksudnya kita itu berupaya untuk husnuzon, tapi kadang selalu bertanya-tanya kenapa masih begini gitu kan. Masih diuji ini. Mempertanyakan ujian itu tidak salah. Mempertanyakan ujian itu tidak salah. Tapi kemudian tidak terima dengan ujian itu, kemudian sampai mencela terhadap qadarullah, itu yang kemudian menjadi berdosa, dan itu yang menjadi kesedihan yang terlarang. Diuji tidak menyenangkan, sedih, dan menanya, apa salah saya ya Allah kalau saya diuji seperti ini? Itu boleh, dan itu bagus sebenarnya. Karena apa? Introspeksi diri kan ya. Bisa jadi ujian-ujian berat itu adalah kelakuan kita yang tidak tepat gitu, atau yang tidak diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin, dan ujian Allah itu dalam rangka untuk mengingatkan aja gitu. Jadi kita boleh bertanya gitu kan, ya Allah, kalau ujian ini membuat saya naik kelas, saya siap gitu. Mestinya begitu.
Ya kan ada ujian untuk naik kelas ya. Kan ujian naik kelas itu kan berat gitu kan ya. Seperti misalnya dalam pertarungan atau bela diri itu kan ada ujian naik kelas, naik tingkat gitu kan. Ya itu kalau ujian naik kelas, naik tingkat itu kan udah pasti ya, mitra muslim hafizahullah, itu kan ada pertarungan gitu. Dan itu mesti ada yang sakit. Itu kan ada yang cedera. Seperti itu dalam kehidupan kita gitu kan, mitra muslim hafizahullah ya. Jadi kalau ujian itu, ya Allah, ini Engkau uji aku dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan gempa bumi ini untuk membuat saya naik kelas, ya sudah, tidak apa-apa, saya jalanin aja ya Allah. Masya Allah, hal itulah yang kemudian membuahkan keimanan yang luar biasa pada diri seseorang ketika diuji sama Allah dan melahirkan kesedihan. Wallahu a'lam. Jangan bersedih, Allah menjanjikan surga. Motivasi Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-35 yang kita diskusikan atau kita kaji pagi hari ini, mitra muslim, bersama Ustadz Muhammad Junedi Sahal. Dan terima kasih pertanyaan tadi yang masuk melalui WhatsApp sebelum jeda ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah tangisan bahagia itu juga sebagai rahmat? Karena tadi kan Rasulullah tangisnya bersedih ya, itu ada rahmat. Kalau yang bahagia apakah juga rahmat? Dari Ibu Yayu. Kemudian Ibu Heni menanyakan, bolehkah kita kalau sampai sedihnya itu minta sama Allah, ya Allah, coba Engkau bisa bicara langsung gitu ya, kan lebih enak curhatnya. Oh, jadi merasa biar curhatnya ada yang menanggapi gitu ya, mau bicara sama Allah, Masya Allah gitu. Baik, ya itu pertanyaan dari WhatsApp yang masuk ke 0855300938. Tadi sebelumnya ada Pak Soleh yang menanyakan apa motivasinya tadi ya, agar semangat tadi ketika sedihnya ini susah move on. Ya, silakan Ustaz. Ya. Jadi saudaraku ikhwat fillah ya, supaya sedihnya itu tidak berlarut-larut, sedih yang terlarang. Nah, ini sebenarnya kita tidak perlu sedih ya sampai berlarut-larut ya. Tidak perlu menjalankan sedih yang terlarang, karena sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga kepada kita. Allah sudah memberikan hiburan, pelipur lara pada jiwa-jiwa orang yang sedih gitu kan ya. Apa itu saudaraku ikhwata din fillah? Sebelum masuk ke situ saya ingin pertegas bahwa memang sedih itu kalau udah terlarang kayak begitu tuh banyak di dalam Al-Qur'an ya. Justru sedih itu bukan diperintah tapi selalu dilarang gitu kan. Tapi belum saya lanjutin, telepon bisa diangkat mungkin. Baik, yang bergabung di 0315624555. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Wardah. Wardah di Sidoarjo Ibu ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz tadi menerangkan bergembiralah dengan surga. Kan ada ayat juga, janganlah kamu bersedih, janganlah bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Contohnya gimana Ustaz itu? Kan ada ayat itu. Ya. Maksudnya gimana dengan surga yang telah dijanjikan? Contohnya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya harus dilanjutin dulu biar nanti nyambung semua gitu kan ya. Jadi saudara ikhwatadina fillah ya, sedih yang terlarang itu banyak ayat-ayatnya, dan biasanya Al-Quran itu menyebut la tahzan, misalnya la tahzan innallaha ma'ana wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Janganlah kalian bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Janganlah ciri-ciri seorang wali-wali Allah, kekasih Allah adalah khaufun, tidak ada rasa khawatir sama sekali apa yang belum terjadi, walahum yahzanun, dan tidak pernah merasa sedih dengan sesuatu yang sedang atau yang sudah terjadi. Jadi jangan bersedih saudaraku. Dan kenapa memang harus bersedih ya, mitra muslim? Maaf, mitra muslim hafizahumullah. Kenapa kita harus bersedih jika Allah telah menghibur kita dengan janji-janjinya yang begitu amazing kepada kita? Janji surga, janji hiburan yang luar biasa untuk membuat hati kita benar-benar terhiburkan, tertenangkan dengan ungkapan dan pernyataan dari Allahu Rabbul Alamin. Nah, kenapa kita harus bersedih kalau Allah memberikan sesuatu yang hebat dalam kehidupan kita? Apa saja itu, mitra muslim? Yang pertama, Allah itu menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang yang beriman di surga. Dan kenapa kita harus sedih? Kalau kita beriman, mendapatkan posisi yang tinggi derajatnya di surga di sisi Allahu Rabbul Alamin. Wala tahinu, kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Wala tahinu, kata Allah. Jangan kamu lemah. Jangan kamu tidak bangkit, jangan kamu tidak move on, jangan lemah dirimu. Wala tahzanu, jangan sedih yang berlarut-larut. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu loh berada pada derajat yang tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin in kuntum mu'minin. Kalau kalian mau beriman. Artinya saudaraku ikhwata dina fizakumullah, kalau di hati kita sudah ada iman la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, kalau di hati kita sudah ada syahadatain, kalau di hati kita sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang tidak ada sembahan apapun kecuali kita menyembah Allah Rabbul Alamin dan Rasulullah sebagai utusannya, dan kita mengamalkan amalan-amalan yang telah diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya misalnya, itu Masya Allah. Jangan sedih kalau ada masalah, itu jangan sedih, karena kita masih terhibur nanti di akhirat. Kita berada pada wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita berada pada derajat yang tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Kenapa kita harus sedih? Kan begitu kan? Kalau kita nanti dengan keimanan kita, dengan bekal keimanan kita, seolah begini, bolehlah harta kita habis, bolehlah jiwa kita, raga kita ini rapuh ya karena sakit penyakit misalnya ya, wal iyadzubillah misalnya ya. Bolehlah apapun yang itu sudah diambil, karena itu memang haknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah kembalilah kepada Allah. Tapi ya Allah, jangan kau cabut keimananku yang telah engkau tancapkan di hati. Karena hanya dengan imanlah kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Kenapa kita harus bersedih? Kan begitu. Yang kedua, kenapa kita harus bersedih kalau kita selalu dibersamai Allah Rabbul Alamin? Bukankah seseorang yang dalam kondisi ada masalah berat, tiba-tiba ada orang yang terkasih, yang dicintai, menemani, tentu kan tenang ya enggak? Tenang banget. Orang itu ketika sedih, terus gak ada yang nyapa, gak ada yang, itu kan berat tuh. Tapi ternyata ini berkesendirian, tapi ternyata dibarengin sama zat yang maha agung, zat yang maha hebat, Allahu Azza wa Jalla Jalaluh. Wow, betapa tenangnya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu pernah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam surat At-Taubah ayat 40, ketika Abu Bakar As-Siddiq itu ketakutan banget gitu karena khawatir ketangkap oleh orang yang ngejar Nabi Muhammad di sebuah gua itu kan. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, wahai sahabatku, jangan sedih, innallaha ma'ana. Buat apa sedih, buat apa takut, Allah loh bersama kita. Kalau Allah bersama kita, nggak ada yang nggak selesai. Kalau Allah bersama kita, nggak ada yang membuat kita sumpah. Justru membuat kita adalah tenang, itu mitra muslim. Itu yang kedua, cara kita supaya tidak sedih berlarut-larut, yaitu yakinlah bahwa Allah bersama kita. Terus yang ketiga, apa saudaraku, kenapa kita harus bersedih? Kalau Allah menghibur kita dengan janji akan adanya solusi jika kita istiqomah dalam bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kenapa kita harus bersedih? Kalau Allah selalu memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita ketika kita selalu bertakwa kepada Allah. Artinya ketika kita ada masalah, ketika ada problem yang berat ya, bukan kesedihannya yang harus kita kedepankan, tapi apa? Ketakwaan kita gitu kan. Semakin ada masalah, semakin mengencangkan dan melempengkan kita dalam ketakwaan, semakin jalan keluar akan banyak kita peroleh. Why? Kenapa kita harus bersedih, saudaraku? Kalau kemudian dengan ketakwaan Allah selalu memberikan jalan keluar. Yang keempat, kenapa kita harus bersedih? Kalau setiap ada masalah, ternyata Allah menjanjikan ada dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kenapa kita harus bersedih, saudaraku? Kalau setiap ada problem, ternyata Allah menatap problem dan masalah kita yang berat itu dengan dua kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Yuk, saudaraku, jangan bersedih. Dan yang terakhir, buat apa kita bersedih? Jikalau Allah berjanji tidak akan pernah memberikan beban melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita yakin itu. Seberat apapun problem yang menimpa kita, mitra muslim, sehebat apapun ya masalah yang mendera dalam kehidupan kita, yang menjadi ombak yang begitu besar, menyapu habis kehidupan kita, sebesar apapun, itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Setinggi apapun ombak yang menerpa kehidupan kita, itu tidak akan sebesar kemampuan kita untuk menghadapi ombak itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan itu sudah janji Allah.
Kenapa kita harus bersedih, saudaraku? Kalau masalah yang kita hadapi masih di bawah kemampuan kita untuk menyelesaikannya. So, jangan bersedih. Karena sesungguhnya janji Allah, hiburan Allah jauh lebih membahagiakan kehidupan kita. Maka sedih yang berlarut membuat kita tidak akan pernah move on. Ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.